Juli rencananya itu 1.1 sudah bisa Coba digunakan. di insert itu masuk di mana tuh? Agenda pengembangan LMS itu. Ya. Nah di insert hasil apa nih? Insert ini aja, insert satu row. Tadi apa penyelesaian yang satu? Pertama yang penyelesaian yang versi 1.1 itu direncanakan sebetulnya jadi di akhir April atau di bulan Mei itu sudah bisa digunakan. Akhir April. Atau bulan Mei mungkin ya sudah bisa digunakan. Di akhir April. Ya. Kemudian untuk yang versi 1.1 nanti di bulan Juli, Pak. Satu pasal itu semua. Itu satu pasal. Ya, 10 yang di ya. Titik satu. Ya, April akhir mungkin ya, di bulan April, kemudian jadi Mei sudah bisa digunakan, kemudian yang 1.1 itu di bulan Juli nih, kalau dari targetnya. Nah, ya biasanya sih pertengahan atau akhir ini, tapi itu mungkin berhubungan dengan jadwal tadi yang ada pelatihan berarti yang TOMT. Itu kan bulan Agustus ya kalau tidak salah. Nah itu kalau ya. software 1.0 apa yang bisa dihasilkan dari 1.0 itu? Sebetulnya semua proses tadi untuk pelatihan berbasis LMS itu sudah bisa dilakukan, tapi mungkin bagi peserta misalnya sertifikat itu belum ada, Pak. Misal ini ya. Contohnya, tapi proses pelatihannya menggunakan LMS sudah bisa dilakukan. Nanti mungkin dari tim pengembang konten juga sudah bisa memasukkan konten-kontennya di sana. Kemudian dari peserta juga sudah bisa mendaftar mengikuti pelatihan di sana. Jadi di LMS. Jadi yang membedakan apa ini? Tingkat ininya Mbak, ya kesempurnaan. Mungkin dashboardnya tadi misalnya yang di versi 1.1 itu baru ada sertifikat gitu Pak. Ini kan 1.1 nanti mulai ada sertifikat plus beberapa dashboard. Jadi nanti dashboard misalnya untuk peserta maupun untuk kita admin atau pelatih itu sudah disempurnakan. Plus yang di 1.1 versi mobile itu sudah bisa digunakan. Versi mobile itu versi Android atau iOS yang bisa di-download dengan offline. Jadi itu ada beberapa tambahan mungkin ya secara feature, tetapi di 1.0 sebetulnya itu sudah bisa dilakukan proses pelatihan melalui LMS. Maaf Pak, ini untuk uji cobanya sudah termasuk kan? Maksudnya kan di saya langsung TOMT, langsung TOT kegiatannya. Yeah. Uji coba software ini? Ada uji coba tadi di versi pengembang, makanya tadi di bulan April itu kita ada ya uji coba. Jadi uji coba di pengembang itu kita masukkan nanti ada versi alpha, istilahnya itu versi beta. Jadi beta, kalau alpha itu diuji coba sendiri ya, kemudian kalau beta itu dicoba juga ke beberapa pihak gitu kan, tetapi terbatas. Nah, kalau apakah masih ada misalnya bug dan sebagainya atau ada feature yang kurang. Nah, kemudian tadi kan rencana misalnya Mei itu sudah bisa kalau itu sudah lewat versi betanya itu sudah lakukan, maka itu sudah bisa digunakan gitu Bu. Langsung saya ini ya. Ini minta ini juga pertimbangan dari Bapak Ibu yang lain. Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk kita TOMT kan paling nggak versi Android itu sudah selesai 1.1. Ya karena kan kita mau uji coba ini operasi ini full online kan gitu. Ya. Kalau yang 1.1 belum selesai versi Android, ini orang berharap di laptop semua. Banyak yang nggak punya laptop orang-orang bisa. Itu
justru saya berpikiran kebanyakan pada pakai HP ntar. Ya kan gitu. Nah paling enggak ini jadwal Bunina, kapan ini kita susun jadwalnya? Kalau memang ini juga kita terlalu yang harusnya karena ada jadwal pertimbangan lain sebagainya harus maju. Artinya yang dipres ini kan jadwal software 1.1 nih, mungkin bisa dipercepat nggak gitu? Nah, kayak gitu Bu Nina. Ini yang perlu kita konsolidasikan. Sementara Juli minggu pertama lah. Tadi juga ada tawaran mungkin agak ke tengah-tengah ya, Julinya untuk versi Android. Silakan. Tapi kalau saya sih untuk kita TOMT kan, untuk kita implementasikan untuk pengoperasian ini udah harus ada versi Android. Kayak gitu Pak ya. Jadi kira-kira ya Juli itu tadi mungkin kalau misalnya kita selesaikan itu Juli ya, ditanggalkan dulu ya. Nah apakah sudah memungkinkan itu masuk misalnya di TOMT? TOMT itu tadi kalau tidak salah bulan Agustus kan, jadi harusnya sih sudah bisa masuk. Pas ya? Pas Pak. Mulai Agustus lepas Pak. Ditandain di merah yang ini nih, yang di software beta 1.1. Ini yang akan kita akan digunakan untuk TOMT dan seterusnya. Pak pengoperasian berapa bulan? 15.000. Pengoperasian. Berapa bulan berapa? Yang emotif TOT berapa jumlah? 300. 18.000 apa aja? Yang emotif TOT. Oke, peserta MOT TOT berapa tuh kemarin? Pak emotif TOT. Bukan MOT TOT. Itu kan kita MOT-nya masih tatap muka atau gimana? Tetap combine. Tatap muka kan? Tapi kalau bawa laptop semua mereka nya. Iya. Kalau rancangannya Bu Nina itu kan MOT-nya kan seluruh pesertanya kayaknya pelatih-pelatih dari balai kan. Sekitar berapa orang Bu Nina itu? 70 atau 80 orang. Nah, itu kira-kira Terus TOT-nya yang ya kan dengan overlap dengan yang pelatihan yang di AD, DDBD. Iya. Nah itu pelatihannya gitu tuh. Jadwalnya. Iya jadwalnya maupun tadi ini nanti dia ikut yang pelatih untuk LMS dan dia juga kan digunakan kan untuk pelatihan PTBD maupun DAD. Nah ini juga harus ditata ini jadwalnya kan sama. Nah, ini juga harus ditata. Makanya karena 3 kegiatan besar di direktoratnya Pak Dir itu kelihatannya yang menjadi andalan adalah balai, LMS juga balai, kemudian PTPD juga balai, kemudian pelatihan tatap muka ya balai juga kan yang. Nah sementara kita hanya punya 3 balai itu yang Nah kalau balai itu kan nanti kita kasih akses, perlu pengaturan ya gitu. kasih akses sendiri atau gimana? Atau ke pusat? Ya. Aksesnya gimana? Untuk lebih otoritasnya. Itu di Pak Tiar itu ngaturnya. Ya Pak Dir gitu. Harusnya kan jadwal akademik di pusat. Bapak Ibu saya izin ini Pak Dirjen dipanggil dulu. Saya menghadap beliau ke pusat. Silakan lanjut. Iya ya. Tadi kan udah jelas lah ya, ini tinggal mendetil-detilkan aja. Nah, saya ingetin aja, pokoknya tim kerjanya tolong disiapin dulu Pak Tiar ya. Ini nanti kita diskusikan lebih teknis lagi. Ya, jadi biar nggak selalu rame-rame seperti ini. Kasihan nanti nggak kerja semua. Iya. Kalau ini tim TAN ini semua Pak Tamar ini harus nyusun modul mempelajari bentar-bentar kita panggil belum direktorat lain manggil semua orangnya itu aja gitu kan. Masalah ini juga bisa mikir kerja gitu kan. Nah, jadi tim kerja kita lah yang kita solidkan juga ya. Kalau untuk hal-hal teknis ya kita aja kita bahas. Nanti kalau perlu mematangkan baru kita aja. Baik, saya izin pamit duluan. Silakan dulu. Ada 2 hal. Pertama terkait dengan SK. Tadi saya mendengar arahan Pak Direktur. Konsep SK yang kita siapkan Pak Dir kayaknya harus kita revisi ulang total karena di situ melibatkan orang dari Pemdes
Yang pertama harus kita siapkan adalah strukturnya. Kalau nggak kasih aja bagus. Strukturnya, setelah itu baru kita taruh orangnya siapa. Struktur yang mungkin kalau saya mengingatkan kemarin, di situ ada dewan pembina, ada ketua terkait dengan LMS platform, ketua penunjuk. Ada Pak Wahyu yang saya lihat. Iya, ini saya cerita strukturnya dulu Pak ya. Terus kemudian ketua atau tanggung jawab ketua ya. Kemarin Pak saya bilang penanggung jawab nggak mau karena penanggung jawabnya ada di Pak Noval katanya, Pak Direktur. Jadi ketua LMS konten dan di bawahnya itu ada sekretariat. Sekretariat itu nanti orangnya dikasih. Nah, sekretariat inilah yang nanti ke depan itu berperan yang tadi Pak itu tanyakan siap apa? Kalau misalkan ada dalam waktu yang bersamaan ini ada kegiatan TOT, ada kegiatan PAD, ada kegiatan ini, siapa yang ngeramunya? Nah itu kalau menurut saya di sekretariat itu ada orang-orang yang mengatur. Nah masalahnya apakah dia sampai detail ngatur jadwal, narasumber, materi segala macam, ataukah kita kasih delegasi, jadi pendelegasian wewenang kepada admin di provinsi misalkan, pendelegasian wewenang kepada admin di mana di kabupaten misalkan. Nah ini penting juga kita atur. Jadi kayak nah itu yang kita konsepin Pak. Jadi kita mohon arahan seperti apa baiknya sesuai tadi arahan Pak Direktur. Terus juga saya juga yang kedua mau menanyakan terkait dengan konten dari jadwal rencana tadi LMS tadi. Bagaimana posisi konten itu, perkembangannya seperti apa? Apakah di 1.0 bahan ajar pokoknya sudah dalam bentuk modul LMS, ataukah di 1.0-nya itu misalkan di akhir April tadi kan 1.0 itu apa yang masuk ke platformnya, modul apa atau barang apa yang masuk ke platform, 1.1 apa yang masuk ke platform. Ini mohon kita dikasih bayangan supaya juga nanti kami pengelolanya ke depan juga dalam rangka mempersiapkan dengan kegiatan tadi uji coba segala macam, apa yang diuji coba kan nyambung sama yang konten siapkan. Itu dua hal. Nanti yang ketiga mungkin menyusul. Terima kasih. Ya tadi juga kita masukkan dari Pak Wahyudin untuk NSK. Oh, itu apa namanya strukturnya Pak? Saya masih bingung. Ya, makasih. Nggak tahu Pak. Ya. Karena di dalam prioritas nasional ya, prioritas apa tuh Pak Agus namanya AWPB ya? Prioritas AWPB itu judulnya sekretariat Pak. Apa kita mau buat gugus tugas, task force, kan kita apa berkreasi sendiri atau harus pakem dengan konsep AWPB 2024 yang kemarin tuh tanggal 27 Desember yang disuruh tanggal 15 Januari kan bagus. Iya. Izin Pak, ngomong ingat tadi saya yang ketiga yang mau ngomong tadi sebelum lupa. Petunjuk teknis Pak. Ini harus kita susun juga karena deadline-nya Februari harus selesai. Makasih Pak Tiar, mohon. Sebenarnya penyusunan tim itu kan kita merujuk ke Green Design ya. Jadi di Green Design itu kan ada tim di pusat, ada provinsi, ada kabupaten. Saya kira ini aja yang diikuti kalau saya terkait tadi apa yang dibilang Pak Dir, harus ada tim pengarah. Kalau nggak salah di tim pengarah yang ada di Green Design memang ada, tapi itu fungsinya clear, tidak seperti yang disampaikan Pak Dir tadi kan, bahwa sekedar untuk memasang nama itu supaya ada. Tapi kalau yang di konsep ini berfungsi menetapkan kebijakannya dan sebagainya kan. Nah ini mungkin yang perlu dipikirkan supaya apa masukannya Pak Dir tadi bisa terakomodir, tapi fungsi-fungsi pengarah yang ada di Green Design kita itu bisa jalan. Karena pengalaman selama ini di beberapa kementerian saya, ya tim pengarah yang dirjen apa macam-macam itu ya nggak kerja. Padahal kalau yang di rancangan kita yang sesuai dengan Green Design kita itu fungsional. Karena dia menetapkan ada kurikulum disusun, dia harus menetapkan bahwa kurikulum ini yang dipakai. Iya, jadi dia kebijakan gitu. Nah sementara kalau tadi Pak Dir kelihatannya
Yang penting ada Pak sampai tadi memasukkan siapa Pak Dirjen Bangda gitu dan sebagainya, itu fungsional nggak? Padahal fungsi pengarah di green design kita itu vital. Dia harus betul-betul bekerja untuk menyusun kebijakannya. Sama dengan petunjuk teknis yang akan kita keluarkan ini, kan kalau nggak salah ya harus kebijakannya dari setelah kita susun kita serahkan kepada Dewan Pengarah untuk menetapkan. Oh yang sudah bisa. Nah ketua Dewan Pengarah lah mungkin yang menandatangani untuk keluar kebijakan itu seperti itu. Ya, jadi Dewan Pembina aja Pak. Iya. Dewan Pembina. Nah kalau Dewan Pembina boleh mungkin kalau saya. Dewan Pengarah nanti Pak Dirjen di sini aja Pak. Iya. Ya, jadi Dewan Pembina, di bawah Dewan Pembina itu orang-orang di luar Pak Menteri, Pak Menteri Dalam Negeri, anggotanya Pak Sekjen. Iya. Nah kayak gitu Pak. Iya. Pembina. Nanti pengarah orang-orang sini, direktorat sama Pak Direktur gitu aja Pak. Iya begitu harus kita lihat dulu. Iya. Nah, strukturnya supaya kita dapat enak Pak langsung merubah gitu. Untuk di mana mau yang sana? Ya mungkin kita masukkan dulu yang masukan tadi, karena datanya masukan dari Pak Dirnoval tadi kan kita memperluas, jangan sampai hanya internal apalagi saja. Artinya tidak hanya direktorat ini, tapi juga melibatkan direktorat yang lainnya, termasuk juga Pusnatin ya Pak ya. Mungkin kita juga perlu juga BPSDM dan sebagainya. Artinya meskipun masih di Kementerian Dalam Negeri, tapi direktoratnya jangan hanya satu saja, intinya begitu. Jadi lebih menjadi kepemilikan di kementerian lah, jadi tidak di level direktorat. Mungkin kita perlu nanti juga Pak ya, perlu ditambahkan juga di draft kita sebelum di draft final kan. Ya, itu nanti apa yang disampaikan Pak Wadi tadi, saya nanti kita kembangkan mungkin di rapat yang lebih serius tadi Pak ya. Jadi khusus membahas SK gitu ya. Sekarang kamu kita jual terserah kalau mau sekarang kan artinya ya kenapa mau Jumat? Ya harus sampai minggu ini. Iya, maksudnya nggak ada masalah sekarang juga, tapi dalam forum yang mungkin lebih kecil ini satu biar lebih fokus Pak. Kedua terkait dengan hal lain nanti kita atur lebih lanjut jam 4:30. Ya udah pulang berarti ya. Masalah waktu perwakilan ini. Tadi yang mungkin mohon tanggapan tadi yang dari konten tadi yang posisi 1.1 seperti apa satu-satu. Oh ini jadi kalau dari sisi platform saya udah bilang itu di awal-awal bulan Maret mereka udah siap. Artinya tinggal dari sisi konten nih, kalau bulan Maret dia platformnya udah siap untuk dimasukkan modul-modul digital. Itu makanya gimana? Kalau petunjuk teknisnya juga harusnya udah bisa Maret itu Pak. Soalnya kan frameworknya itu kan udah jadi, udah dijawab banget. Codingnya itu kan belakangan, tapi fungsi-fungsi utamanya kan harusnya udah tahu apa saja, udah bisa ditransformasikan ke petunjuk gitu. Biar kita pas April itu udah ada yang nih bahan buat rapat kita Pak. Nah itu April minggu kedua itu lebaran ya maksudnya? Merah? Iya. harus dihitung lebarannya. Sama ini mungkin untuk uji cobanya itu kira-kira kapan biar kita bisa tahu, jangan sampai tabrakan sama, tapi pasti tabrakan ya dia. Dicoba di minggu ketiga aja bulan April atau 4. Ya, maksudnya dicantumkan di sini jadi kelihatan barengan sama apa gitu. Soalnya orang balai kan dipakai semua tuh. Iya. Jangan bulan Mei udah numpuk di pembekalan. Itu Mei soalnya minggu besoknya Juni udah 1, 2, 3, 4 udah. Kan tadi satu selesai ya? Iya, kalau enggak yang pembekalan itu kan di bulan Mei. Kalau dia mau uji coba di bulan Mei enggak sanggup. 1.0. Coba ada 0 3 balik. April 0. 3 balik 1.0. Cuma April atau Mei. Pak tadi siapa namanya? April sudah ada. April itu kita sudah April akhir Pak. April akhir. Berarti kan Mei Bu. Iya. Uji coba April akhir. Jadi artinya gini Bu, kalau menurut saya, sebelum kita lakukan uji coba di balai, kita coba uji coba internal dulu. Jangan jadi uji coba itu banyak masalah.
Ya. Jadi internal juga uji coba. Ya, berarti uji coba internal sama uji coba balai. Di kapan itu kira-kira? Kalau uji coba internal bisa terus jatuh, bisa juga enggak. Ke Mei, kan jadinya tadi kan akhirnya rapi. 1.0 kan jadinya akhirnya rapi. Jadi paling semuanya dilakukan di Mei. Berarti yang internal. satu ini lagi siapa namanya? Satu ini lagi uji coba software 1.0. Siapa namanya? Andi. Jadi satu kotak lagi Tambah untuk uji satu coba. sip di situ ya. Dulu ya, oke. Uji coba. Uji coba yang di balai itu. Uji coba. Internal balai. LMS dan konten. Awal Mei ya. Awal Mei. Minggu pertama Mei. Awal Mei. Nah, itu April. Sambil ini saya juga mau tanya karena kaitannya dengan tadi pembagian sumber daya yang ada di NMC. Nah, apakah pengembang platform ini membutuhkan tenaga atau teman diskusi dari NMC, Pak? Dari kami ya, karena kalau itu dibutuhkan ya nanti kami minta penugasan dari Pak Tiar berapa orang yang dibutuhkan untuk menjadi teman diskusi gitu. Nah, karena kalau yang konten kami kemarin sudah diskusi gitu ya, tinggal kita mau tahu berapa orang dari nanti jumlah yang dibutuhkan, berapa dari NMC untuk membackup bagaimana proses developmentnya tentang konten ini gitu. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya ya saya tinggal membagi orang dari teman-teman di NMC ya, mungkin sekian yang ke platform digital, sekian ke membantu di di konten gitu. Nah, begitu juga soalnya kalau PTPD sudah jelas. Nah, tadi pagi saya sudah melapor sama Pak tim leader kami, ya dia sudah setuju bahwa kemungkinan besar kalau ada permintaan Pak Saladin tetap menjadi koordinator untuk pengembangan konten, dan nanti untuk kalau platform digital butuh teman-teman dari NMC 1-2 orang, kami sudah tunjuk Pak Rudi karena dia digital online. Nah, untuk PTPD Bu Nina itu Pak TL menunjuk Pak Rademang untuk menjadi koordinator gitu. Jadi mulai dari revisi modul dan sebagainya itu semua Pak Rademang yang akan menghandle. Nah, gitu. Nah, kalau untuk konten ini nanti Pak Saladin kemungkinan ditambah ada Pak Matius, ada Pak Yang, dan juga mungkin Pak Rademang akan ikut sekali-sekali. Tapi intinya seluruh koordinasinya ada di Pak Saladin nanti soal itu. Gitu. Kalau untuk yang beta T1.1 ada uji cobanya juga, Pak? Nah, itu boleh aja kalau apakah misalnya 1.1 juga kita melakukan proses coba dari internal sudah ada internal dulu, internal itu kan untuk konsumsi TOTMO Iya. Tapi sebelum itu pasti juga diuji coba dulu. Ini internal terus yang ke balai yang mana nih, Pak? 1.0? Oh. Nah, berarti bawahnya uji coba dengan balai. Saladinnya ada kan? Ini baru uji coba dengan balai. Pak Saladin. Iya. Ini uji coba internal kan yang main minggu pertama. Uji coba internal udah sama balai juga. Iya. Itu internal dulu, Andi. Internal terus sama balai. Jadi satu tuh sendiri-sendiri? Sendiri Bu, internal dulu. Oh, internal dulu, Andi. Ya. Habis itu bawahnya dengan balai. Kalau menurut saya uji coba internal itu udah jadi, tapi belum ditetapkan dari 1.0-nya. Ya. Jadi uji coba internal itu baru terjadi, begitu oke, internal oke, Ya. baru ditetapkan. Minggu berikutnya. Baru ditetapkan Kedua ini. 1.0. T1 itu ada uji coba lagi nggak? Ada. Berarti Harus ada. di bawah 1.1 Andi ada uji coba lagi. Internal aja Bu. Internal aja. Nggak usah pakai internal, langsung balai aja ya. Pak, gimana? Maksudnya untuk penganggaran untuk uji coba yang 1.1 di platform Setelah Juli berarti. karena anggaran ini bisa nggak di
akan katakanlah kalau yang ada di kantor kalau uji cobanya itu misalnya sifatnya kan tadi ya, kalau uji coba udah melibatkan balai itu kan mungkin lebih seperti modelnya memang pelatihan atau apa gitu yang udah ada KPK. Tapi misalnya uji cobanya di levelnya di internal atau di sini ya bisa saja nanti kita mungkin saya bisa secara analitik. Tapi kalau uji cobanya itu misalnya sudah ke Balai itu kan sudah ke tempat di luar di sini ya. Nah, saya kurang seingat saya sih tidak ada anggaran khususnya ya untuk. Jadi untuk yang satu-satu sebelum kita lakukan UTMP ini di platform ini bisa mengupayakan uji cobanya tapi di internal. Oh, yang 1.1. Ya, jadi sebelum kita gunakan untuk DOT dan OT. Tidak ada di balai. Tidak. 1.0 ada. Ya. Tapi peserta bisa Tapi persidangannya kan tetap Iya. hanya tetap di pusat. Berarti yang itu 1.1 cuma di internal. Ya, internal. Cuma internal Andi. internal itu pengelolanya, tapi pesertanya Bisa di luar daerah. Ya. Cuma uji cobanya di sini aja gitu. Uji cobanya pelaksanaannya Bukannya di balai itu juga harus ke balai ya? Ya di balai pelaksanaannya adminnya di balai nanti. Oh, yang 1.0 itu berarti uji coba kita ke balai. Ada. Kalau itu tuh ada 3 tempat ya, tapi memang kalau di situ nanti saya coba cek lagi. Iya, kalau di anggaran pelaksanaannya kita memang mengirim orang Pak ke sana tuh jadi bisa apa melakukan seolah-olah sebagai apa ya pelatihnya atau budaya sebagainya lah ya yang melatih di sana. Tapi kalau budget untuk misalnya kita di Bali itu kan pasti ada budget khusus ya untuk sudah menyampaikan untuk modul yang mungkin nantinya akan kami jadikan bahan konten gitu. Tapi kami tetap akan berkonsolidasi dengan Ibu mana yang akan kami buat terlebih dahulu. Mungkin untuk kita masukkan ke platform sebelum ada uji coba ya Mas ya, bulan Mei ya. Jadi di sini memang sesuai dengan schedule yang kami buat, memang Bu kita akan membuat itu dari Januari sampai April. Nah mungkin tadi mohon maaf mungkin kemarin sebetulnya Prof. Gofur juga akan menampilkan contoh dari video yang sempat kami buat, tetapi karena kami belum edit finalnya jadi mungkin belum sempat. Tetapi mungkin Ibu bisa melihat bahwa akan seperti itu ya Bu ya. Tetapi mungkin untuk tag-nya, untuk tone voice-nya mungkin akan kami perbaiki terlebih dahulu. Kemudian untuk yang dukungan dari teman-teman NMC, alhamdulillah Mas Aladin nanti mungkin juga menjadi salah satu yang tempat konsolidasi kami ya. Ketika sudah, ini yang akan dibuat konten terlebih dahulu. Mungkin nanti kami mohon arahan Bu Nina, kemudian kami juga kolaborasi dengan teman-teman NMC. Kemarin juga teman-teman NMC sudah mempunyai struktur untuk LMS-nya. Nah, kami nanti akan buat sesuai dengan kebutuhan yang untuk awal ini Bu. Tetapi kami tetap akan membuat sesuai dengan standar dan kami akan minta persetujuan terlebih dahulu sebelum mungkin ini dimasukkan ke dalam platformnya gitu ya. Nah kemudian juga selain pembuatan untuk media digital learningnya itu di schedule kami memang ada untuk repository untuk jaringan dokumentasi. Memang kemarin sudah sempat kami bahas di forum, tetapi mungkin untuk finalnya bagaimana mekanismenya untuk dimasukkan di platform nanti akan menunggu dari arahan mungkin Pak Tiar dan tim gitu ya untuk yang repository untuk dokumen peraturan regulasi gitu. Nah mungkin untuk pedoman kemarin memang kami juga akan menyiapkan pedoman untuk pembuatan konten sendiri, kemudian juga kami akan membantu untuk pedoman learning materialnya Bu. Jadi mungkin sebelum kegiatan di MOT, TOT ini kami akan berkolaborasi dengan teman-teman NMC untuk membuat juknisnya ini.
sehingga nanti bahan yang disampaikan pada saat TOM atau TOT itu sudah mungkin sesuai yang diharapkan gitu ya. Kemudian mungkin nanti kami selesai ini akan minta arahan Ibu nanti mana dulu yang akan dibuat untuk konten, kemudian nanti akan kolaborasi dengan Pak Saladin untuk mempersiapkannya. Mungkin demikian, terima kasih. Jadi untuk keterlibatan kami mungkin ya, kami ada rapat, ada keterlibatan TA dan sebagainya di kegiatan Ibu itu di mananya kira-kira supaya bisa masuk ke sini atau nggak ada? Pilihan-pilihan prioritas. Waktu penyusunan ya, iya. Apa ada yang harus kita jadwalkan, yang harus kita laksanakan bersama-sama kayak modul untuk pilihan modul mana yang akan segera dibuat konten, karena kan mungkin tadi ini ada untuk pengembangan modul atau modul mana yang harus ini dibuat konten. Mungkin nanti kami juga bisa dilibatkan Bu, karena kan kami harus mengacu pada materi mana yang akan dibuat konten untuk yang digital ini. Jadi mohon dilibatkan pada saat nanti teman-teman mungkin menyiapkan untuk yang modul yang tadi akan dikembangkan ya Bu, atau mungkin pada saat review ya, karena supaya kami tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan, modul yang sudah ditetapkan. Untuk modul yang PAD berarti ya Pak ya, untuk yang itu ya. Iya. Kalau untuk maksudnya untuk kegiatan Ibu yang harus melibatkan kami kayak ini uji coba modul, uji coba software segala kan harus melibatkan balai, persiapan dengan sequence yang sudah kami. Iya, karena mungkin ini sudah masuk ke plafon Bu. Jadi konten-konten ini akan dimasukkan dulu ke plafon, kemudian diuji cobakan. Jadi pada saat uji coba 1.0 itu ya, untuk rapat-rapat Ibu itu penyusunan modul dan sebagainya tidak melibatkan kami. Melibatkan Nah itu karena jadwal kapan kira-kira? Iya. Usulannya ini bagusnya ini dulu Bu. Ini nanti tinggal create seperti itu. Si platformnya tinggal masukin aja BB1, BB2, BB3. Pembukaan dulu oleh Pak Dirjen. Jadi nanti tinggal ngatur dia. Biasanya kan dia sequence ya. Dia kalau nggak ngurut dia Pak Ian ya. Dia nggak ngurut misalnya nggak sampai nggak bisa akses, kalau belum bisa akses ke PB2 dia harus PB1 dulu. PB1 dulu, PB2. Kalau dia langsung PB2 nggak bisa. Apalagi langsung tes doang. Kalau yang tiap hari cuma 2 jam, kalau itu yang menentukan siapa Pak? Ya, great design. Memang ya karena orang pasti fokus di dalam ya aktivitas ya, aktivitas dia fokus di seperti itu ya komputer atau di ini HP dengan makan uang pulsanya dia sendiri. Itu juga sih Bu. Kalau lebih dari misalnya 8 jam lumayan juga dia aktif di itu nonton ini, belum tentu dia juga terus-terusan. Kita kan melacaknya cuma satu Bu, dari pretest dan post-test hasilnya. Hasil pretestnya mempengaruhi dia belajar nggak sampai ke post-test hasil yang bagus, ya kan? Pretestnya jelek, harusnya dia belajar, harusnya ada kenaikan, ya kan? Itu sih Bu. Kalau melacaknya sih, trackingnya sih belum tahu nih. Kalau dia ngikut terus-terusan, yang paling berdasarkan dia keaktifan aja. Mungkin sepertinya kita memang harus ada pembahasan yang detail lagi Bu, untuk ini sebelum apa tadi jadwal dan modul dan apa yang harus kita tampilkan di situ. Karena saya juga pengalaman pertama ini ya, untuk melihat apakah modul yang digitalisasi itu sudah sesuai dengan modul tatap muka, itu kan kita juga belum punya pengalaman itu ya. Jadi apakah ini memang sudah memenuhi syarat, dan itu terus terang saya juga belum punya pengalaman. Nah itu mungkin kita harus ada referensi juga Pak, mengajak siapa gitu. Apakah kan kita bukan sesuai dengan kita itu. Ini kan kita harus mendudukan kita sebagai orang desa gitu kan, yang ikut pelatihan itu. Apakah saya dengan diajarin seperti ini tuh saya lebih mudah belajarnya, atau nyatolnya juga lebih mudah gitu. Ya itu yang harus kita punyai, yang harus kita punyai kemampuan itu.
Apalagi kira-kira Pak, tapi lebih kalau nggak ada lebih baik sih. Cukup kan? Cukup ya. Yang selanjutnya terakhir buat jadwal rapat berikutnya. Ya, saya ikut Pak Kus aja deh. Kalau saya besok pagi. Iya. Besok pagi aja kita lanjutkan ya Pak, dengan Pak Wahyudin dan tim. Nanti masih banyak harus kita bahas Pak. Iya. PR-nya. Tapi mungkin kita lanjut besok pagi aja. Ibu, terima kasih atas kehadirannya Bapak dari Pak dari dari Ibu dari Madep. Oh ya, Madep dan dari Lapi. Oh ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini sangat menambah informasi juga buat kita karena hal baru terkait LMS ya. Terima kasih Pak Wahyudin dan tim dari TANMC, Pak. Sisa-sisa kekuatan ini Pak Tiar, Pak Gus Marwah dan Mas Andreas. Siapa lagi yang di belakang? Ada lagi ya? Sudah berkurang. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan semua masukan dan informasinya. Kita lanjut dengan pembahasan di lain hari untuk kesempurnaan pelaksanaan.